كتابه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Ma'asyiral hadirin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, semua yang hadir di lapangan ini pasti merasakan betapa besarnya nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkannya. Nikmat itu tidak akan bisa dihitung dalam angka dan angan-angan. Nikmat itu terus mengiringi setiap langkah kita dalam kehidupan. Untuk kita syukuri dan kita kuatkan serta diwujudkan melalui lisan, tindakan, dan perbuatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat inilah yang harus kita tancapkan lahir dan batin di dalam hati sanubari kita, karena agar kita dapat meminta kepada Allah supaya nikmat-nikmat yang ada tersebut tetap abadi dan lestari. Karena kita yakin bahwa Allah lah yang padanya tidak ada yang tidak mungkin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mukmin yang ditambahkan oleh Allah nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Di antara nikmat yang tak bisa kita pungkiri saat ini adalah umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan yang mengiringi kita sehingga bisa kita merasakan nikmat berhari raya Idul Adha 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 2025 Miladiah bersama orang-orang yang kita cintai. Nikmat ini harus kita iringi juga dengan menguatkan ketakwaan kepada Allah ilahi rabbi, menjalankan perintah yang suci, meninggalkan larangannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu meninggal atau mati kecuali dalam keadaan muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Adha merupakan hari umat Islam yang selalu diwarnai dengan kemeriahan dan kebersamaan. Dari hal inilah muncul cinta dan juga kebahagiaan. Semua ini bisa kita rasakan dalam rangkaian ibadah seperti salat Id berjamaah, ibadah haji, dan juga kurban, serta berkumpul bersama di masjid atau di lapangan yang penuh berkah ini untuk melaksanakan salat Id sebagai wujud penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Semua berkumpul tanpa memandang status kehidupan. Semua sama di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaan kita. Para jemaah haji di tanah suci pun demikian juga. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Mereka berasal dari berbagai bangsa, juga bahasa yang berbeda. Hanya iman dan ketakwaanlah yang menyatukan mereka. Mereka menghamba kepada Allah, Tuhan alam semesta, sekaligus menebar kasih sayang kepada sesama sebagai wujud ibadah sosial dan kebersamaan penuh cinta kasih. Kebersamaan dalam ibadah haji dan sholat Idul Adha tentu akan memperkuat ikatan persaudaraan kita. Dari sinilah akan tumbuh rasa cinta kasih untuk menghormati sesama. Kita memang diciptakan ke dalam suku, bangsa, warna kulit, dan budaya yang berbeda-beda. Namun perbedaan bukan untuk dibanding-bandingkan dan merasa unggul satu dengan yang lainnya. Tujuan diciptakannya kita berbeda-beda oleh Allah adalah untuk saling kenal dengan sesama, sehingga muncullah harmoni dan menambah keindahan dalam kehidupan di dunia yang sementara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nas, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Oleh karena itu hadirin, mari kita tinggalkan sifat dan sikap merasa unggul dalam materi dan kekayaan. Jauhi sikap merasa lebih mulia karena nasab atau keturunan. Hindari merasa lebih menarik dalam penampilan fisik dan pakaian. Jangan memandang rendah orang lain dan merasa tinggi karena jabatan dan juga karena ciptakanlah kehidupan yang saling menghormati dalam perbedaan. Wujudkan kerukunan dan tumbuhkan cinta pada perdamaian. Karena sekali lagi yang dinilai oleh Allah tiada lain, tiada bukan hanyalah ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selain salat Idul Adha dan berhaji di tanah suci, rasa cinta juga bisa kita tumbuhkan dari ibadah kurban yang kita jalani. Kurban yang dilakukan dengan menyembelih hewan adalah simbol kita. Menyembelih dan membuang sifat kebinatangan atau sifat hewaniah yang bersemayam dalam diri kita. Zalim, sombong, rakus, egois, serakah, dan mau menang sendiri menjadi sifat yang harus kita hindari. Selanjutnya, cinta kasih, saling mengasihi harus kita pupuk dalam hati dan dari diri kita pribadi. Perlu kita sadari bahwa Al-Quran, bahwa kurban adalah ibadah yang berdimensi horizontal untuk mengasah kepedulian sosial. Kurban bukan hanya ibadah kepada Allah yang memiliki dimensi vertikal. Dengan kurban itu kita berbagi kebahagiaan, saling berbagi bersedekah dan amal. Kita harus berupaya menghilangkan sekat-sekat yang membatasi secara maksimal sehingga kehidupan bersama ini akan bisa berjalan baik dan normal. Mari sisihkan sebagian rezeki yang kita miliki dengan berbagi. Janganlah khawatir harta kita akan berkurang karena hanya memberi, karena banyak memberikan kepada orang lain. Allah sang pemberi rezeki yang akan melipat gandakan sedekah yang kita laksanakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang ia kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ma'asyiral hadirin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda, "Ma ahsana 'abdun as-sadaqata illa ahsanallahu 'azza wa jalla al-khilafata 'ala tirkatih." Artinya, tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya kecuali Allah memperbaiki pengganti atas harta yang ditinggalkannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di penghujung khutbah kita ini,
Mari kita resapi tentang kepastian diterimanya kurban dan pahalanya. Bukan besarnya hewan kurban dan jumlah daging yang menunjukkan kualitas kurban kita, namun keikhlasan beribadah untuk mencapai derajat takwa yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hajj Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Artinya daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Demikianlah Dia menundukkan hewan-hewan tersebut untuk kamu, agar kamu mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyar hadirin sedang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu fa ya ni'mal mustaghfirin wa ya najatat taibin.